Materinya tentang apa ya Bu seperti kelas 10 TKJ 1? Untuk hari ini materinya tentang zat dan kimia. Berarti pas ya Bu Rizka ya. Untuk materi zat dan kimia ini tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu Rizka untuk anak-anak kelas 10 TKJ 1? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu anak-anak bisa mengidentifikasi mana itu unsur, senyawa, dan zat campuran. Kemudian setelah itu yang kedua menganalisis apa sih zat campuran tersebut, apa sih unsur senyawa dan zat campuran yang bisa ada di sekitar kita. Bagus sekali Bu Rizka tujuan pembelajarannya. Menurut Bu Rizka, kira-kira dari semua anak kelas 10 TKJ 1 ini bisa mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan? Metode apa yang harus dipakai untuk pembelajaran nanti? Untuk metode kali ini karena agak berbeda dengan materi yang sebelumnya. Karena materi yang sebelumnya anak-anak saya berikan presentasi, tapi dengan saya menugaskan PowerPoint. Nah, untuk yang kali ini mereka saya bagi per kelompok, ada 6 kelompok. Jadi setiap kelompok berbeda-beda materinya. Kemudian mereka saya suruh untuk membuat mind mapping, ya, untuk mind mapping di karton. Nah, di karton itu sudah ada, dan juga di sana sudah saya suruh anak-anak minimal memberikan 3 soal, tapi soal aja tidak ada yang dijawab. Nah, karena Senin kemarin minggu lalu itu mereka sudah membuat di sekolah, kemudian ini saatnya untuk dipresentasikan juga, tapi ada mekanismenya. Nah, mekanismenya ini saya menggunakan metode jigsaw, mungkin agak itu ya Bu ya, berbeda dengan yang lainnya. Metode jigsaw ini jadi anak-anak setiap kelompok akan ada 4 orang. Nah, untuk yang presentasi hanya 2 orang yang pandai dengan materi tersebut. Nah, untuk 2 orang yang lainnya dia muter ke kelompok berikutnya gitu. Jadi nanti ada 2 anak ini dia jadi saling tanya kayak kita kalau ke bazar gitu ya. Nah, itu nanti setiap orang, jadi ada 2 orang anak yang stay dan yang berkeliling. Nah, untuk yang berkeliling ini nanti tugasnya dia menilai teman kelompoknya. Jadi itu mana yang kurang seperti itu, dan dia juga wajib bertanya seperti itu. Dan ini kan nanti menjelaskan yang stay menjelaskan. Mungkin itu dulu dari saya. Untuk kenapa? Karena saya mau pingin berbeda, karena kan di jam terakhir itu jam ngantuknya, jam tantangannya ya. Seperti itu. Sebenarnya tuh metode juga bagus ya, jigsaw itu kalau nggak salah saya tuh juga sempat belajar itu seperti gallery walk ya. Jadi anak-anak tuh ada yang stay di standnya, terus ada juga yang mengunjungi stand-stand lain untuk ada yang mencari ilmu, atau ada yang mengkritik atau mengevaluasi kerja kelompok lain seperti itu. Kalau selanjutnya nih Bu Rizka, ini kan saya sudah tahu ya tujuan sekilas pembelajaran Bu Rizka, terus metode yang ingin dicapai. Terus kira-kira untuk pembelajaran kali ini fokus pengembangannya Bu Rizka itu apa untuk anak-anak seperti TKJ 1? Untuk fokus pengembangannya, saya ingin mereka itu berkritis. Terus yang kedua mereka berkomunikasi. Mungkin masih 2 itu aja ya Bu ya. Saya masih mengembangkan itu. Oke, baik Bu Rizka. Menurut saya cukup sekian percakapan observasi kita. Semoga nanti ketika Bu Rizka sudah melakukan pembelajaran di kelas, semua tujuan metode bisa terpenuhi dan anak-anak juga bisa benar-benar kritis sekaligus bisa berkomunikasi aktif. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agenda kita adalah presentasi. Kan sudah selesai itunya semua ya. Posternya bukan poster tapi mind mappingnya ini dari kelompok 3 ya. Iya. Nah, ini nanti ini saya jelaskan mekanismenya berbeda dengan presentasi yang kemarin. Ya, Bu, gimana caranya? Satu kelompok ada berapa orang? 4 kan? Ini nanti silakan dipilih 2 orang untuk tinggal di kelompok
kelompoknya masing-masing 2 orang untuk berpindah ke kelompok lain. Bu, buat apa? Jadi gini, misalkan apa? Vira sama siapa? Vira, Andini, Andani, Adit, Tia. 4 ya, 4 orang toh. Misalkan ini nanti yang menjelaskan tentang ini Vira sama Andani. Misalkan dia menjelaskan kan. Jadi nanti kayak sistem bazar begitu loh, Rek. Kalau kalian ke bazar kan pameran. Hati-hati toh. Nah, ada yang jaga pamerannya toh. Nah, ini nanti yang menjaga misal Vira sama Andani menjelaskan ini dari kelompok kami kita adalah mengenal unsur periodik unsur ya mengenal unsur dan senyawa. Apa sih itu unsur itu? Nah, unsur itu terbagi menjadi 3 loh, unsur logam, semi logam dan lain-lain. Nah, kemudian yang bertanya nanti dari Adit sama Tia. Adit dan Tia nanti berpindah ke kelompok lain. Gitu loh, nanti teori. Paham ya? Berpindahnya nanti Adit sama Tia saya kasih kertas. Ini buat menilai posternya teman kelompok lain. Misalkan kurang apa, ditulis nilainya ya sampai 10. Misalkan 8/10, 8/10 ini kurang apa? Oh, penjelasannya kurang, kayak gitu loh ya. Penjelasan kurang, kemudian ini yang kurang enak dilihat, kayak gitu. Paham tak? Paham ya? Jadi kayak semi pameran. Jadi kita model belajarnya seperti itu. Ya, terserah model pameran. Paham ya? Sekarang silakan dipilih di ini kelompok 1, 2, 3, berarti 4, 5, 6. Ini ditempelkan. Bisa bu. Yang menjaga standnya siapa? Ini Anila malah Pak Pianto ya Anila. Sudah jaga stand. Perubahan bentuk masih termasuk perubahan yang tidak menghasilkan zat baru
Gaya yang sangat simpel, padat dan jelas. Mata lu. Aku. Ada 5 kelompok ya. Untuk kelompok 1 penilaiannya dari kelompok 4 7,5. Penjelasannya terlalu sedikit. Ada 8 kritik kurang hiasan karena terlalu banyak ruang kosong. Saran tambahin hiasan. Kemudian ini 6 karena gambarnya kurang, keterangannya juga tidak terlalu lengkap dan hiasannya terlalu polos. Kurang gambar dan hiasannya kurang banyak, kurang hiasan atau tempelan terlalu sepi. Nah, yang saya tanyakan, yang tadi keliling kira-kira paham nggak teman-teman menjelaskannya? Paham? Tadi paham? Ada paham? Paham? Kalau paham besok saya tanyain. Paham? Ya, semuanya. Meski yang stay di tempat juga saya tanyain. Ya, ini kan sudah dapat semuanya ini toh. Sudah lihat kritik dan sarannya juga kan? Ya. Kalau sudah dilihat untuk kritiknya dan sarannya, jadi saya bisa besok harus sudah jadi yang kurang-kurangnya ya dilengkapi. Nah, untuk kelompok 1 misalkan ya, kelompok 1 ini sudah bagus menurut saya. Tapi karena dia ada kritiknya kurang hiasan, kemudian kurang gambar. Ininya kalau yang namanya mind mapping, dengarkan. Kalau yang namanya mind mapping ada yang namanya panah atau garis. Ini garisnya mana? Nggak ada. Iya kan? Kita lihat untuk kelompok 2 kemana coba dilihat. Perubahan zat itu di mana? Kemudian harusnya ada panahnya. Ini bagian sebelah. Oh, ini biasa. Jadi kurang ini ya. Ada panah-panahnya. Kelompok 3 panahnya kemana? Sudah itu aja. Logam ini nggak kamu panahin? Enggak, soalnya udah ini semuanya kalau ini sistem variasi ini cuma kotak aja. Terus yang ini masuk mana? Yang ini ini keraknya, jadi ini kan mengenal unsur ada logam berarti kita baik. Logam terus mas, logam. Kemudian ini kan sambil nyambung gitu loh. Ayo
buat apa? Rata-rata mereka nilainya berapa? Lihat tuh. 6/5. 3/10. 3 bisa, Bu. Ada yang 3 kekecilan, nggak ada tabel, kurang hiasan. Iku. Tidak niat tinggi malam. Hanya titik sih, Bu. Ya. Jadi ini gimana nomor 6? Mau seperti ini? Diperbagus. Diperbaiki lagi ya. Berarti besok harus sudah jadi. Garap di sini aja Ya. sekolah ya. Sa. Ini loh, kan namanya mind mapping. Masa ya ini kan langsung mbok print blok top. Temenmu senang melihat ini. Senang. Nah, atas. Senang. teman. Enggak. Harus yang objektif deh. Ayo satu. Senang melihat ini. Bukan lu, Sa. Madem kamera. Kenapa? Kenapa sana? Apa karena kenapa? Kamu tadi komennya apa di sini? Kayak ada pudar gitu. Pudar terus. Nggak terlalu kelihatan. Terus apa lagi? Kosong apa lagi? Tidak ada garisnya. Sudah? Tanpa tabel periodik? Ya, sama tabel periodik. Ya, oke. Sudah. Nanti ini diganti. Sabar ya. Hari ini kita kan kalian sudah presentasi. Sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada nih tadi presentasi tentang apa? Logam dan senyawa. Apa aja? Ada apa aja? Ada logam, ada logam, terus apa lagi sama?
Kalau kenapa ya? Kalau berbeda-beda itu berarti sifatnya juga berbeda. Jadi kalian mungkin besok kerjanya di pabrik bisa tahu bahan-bahan kimia itu ternyata sangat berbahaya. Ya. Kalau ini senyawa organik sama anorganik itu sifatnya juga beda. Baunya itu juga beda. Pernah lihat kan kalau di jalan-jalan TNI gudang-gudang itu kayak truk Pertamina ada apanya? Tulisannya apa? Sudah terbakar, apalagi? Zat berbahaya, apalagi? Gambarnya beda-beda kan? Ya. Nah, itu loh, ya. Jadi kayak mercon itu ternyata kenapa ya? Mercon itu bisa meledak. Kira-kira apa zatnya yang di dalamnya? Apa? VCU ya. Itu apalah? Itu gimana ya? Anunya. Nah, kita akan belajar itu besok. Nah, untuk hari ini saya siapa yang bisa menyimpulkan apakah hari ini senang atau enggak belajar? Ayo kita perhatiin. Kenapa Mas sedih? Nggak tahu. Gimana? Ada sih? Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil hari ini adalah saya bisa mendapatkan pengalaman baru dari beberapa profesi yang menjelaskan tentang berbagai macam-macam maupun kimia. Dan ada beberapa juga yang menjelaskan tentang reaksi kimia, juga ada yang menjelaskan tentang sifat-sifat anak dari dan juga petani. Dan di situ kita bisa belajar hal-hal juga yang kita ketahui jelaskan bisa kita ketahui. Oke, itu ya. Itu kesimpulannya dari oh yang paling bagus kira-kira ngomong berapa? Menurut saya semuanya bisa pengalaman. Karena kemarin kan minggu lalu saya bilangnya, oh ini buat ini besoknya langsung membawa kan. Dan pas kalian sudah kompak sudah. Kenapa? Easy kan ya dengan guru kita ya. Easy ya. Nah, yang tadi sudah dapat saran sama kritik dari teman-teman kalian silakan diperbaiki. Oke. Jadi hari ini Bisa saja silakan mengerjakan. mungkin ini saja yang bisa dipelajari ya. Kalian masih belajar dengan kalian, baru belajar dengan saya. Jadi masuk terus. Itu nggak ada, saya lihat nggak ada jadwal tanggal merah sih saya aja. Ada minggu-minggu. Minggu tanggal merah minggu. Udah ya, mungkin ini saja. Saya akhiri lebih cepat karena sudah paham kan? Insya Allah benar. Dari IPA itu Menyenangkan. menyenangkan lagi kalau kita praktikum. Kita praktikum kalau saya sudah menjelaskan tentang apa itu kalitan, bahasa dan bahasa. Ya. Tadi saya sudah jelaskan dari terakhir kan bercampuran. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri ya. Oke, selamat siang Rizka. Rizka, kemarin sekitar 1 minggu lalu saya sudah perhatikan Rizka mengajar di kelas. Sebelumnya saya juga sudah bercakap-cakap sama Rizka sebelum pembelajaran. Menurut Rizka, merefleksi dari pembelajaran yang kemarin, apakah Rizka semua sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Rizka mau untuk anak kelas 10 TKJ 1 ya? Itu sih untuk sesuai
tadi yang perlu perbaikan sudah diperbaiki ya. Ya, jadi menurut Bu Rizka untuk praktek pengembangan kompetensi kemarin kan kalau sebelum kita pembelajaran ya saya menangkap ada 2 poin yang ingin Bu Rizka kembangkan, yaitu berpikir kritis dan juga komunikasi. Ya, terus dari 2 hal ini apakah semua sudah mencapai ibaratnya hasil yang memuaskan menurut Bu Rizka? Kalau memuaskan atau tidak, karena saya kan merasa kurang Ya. karena dari pengenalan kritis sendiri itu anak-anak masih ya, karena ada yang kurang tadi mengerjakannya secara asal-asalan, itu yang pertama. Terus untuk yang komunikasi, karena saya lihat karena itu tadi jam terakhir ya Bu ya, jadi rada-rada sedikit meleak-leak gitu ngantuknya. Jadi waktu komunikasi itu mereka antusias, benar-benar antusias. Kemudian namun yang terakhir karena saya melewati 1 tahapan itu ya, jadi itu ada kesalahan saya. Tapi untuk pelajarannya untuk sampai tahap akhirnya Berarti masih ada yang mungkin belum optimal ya Bu Rizka. Kira-kira untuk kedepannya apa yang Bu Rizka rencanakan biar semua pembelajaran itu bisa berjalan optimal sesuai dengan yang Bu Rizka targetkan? rencana selanjutnya itu karena kan itu sudah selesai ya Bu ya, sudah selesai, jadi saya presentasinya sudah selesai. Saya itu akan mengajarkan mereka kembali dengan materinya yang kan ada 6 bab, 6 poin, 6 subbab ya. Jadi saya karena 1 minggu saya 2 kali pertemuan, 2 kali pertemuan dengan 1 pertemuan itu 3 jam pelajaran. Jadi saya masuk kelas itu saya mengajarkan materi tersebut, mengajarkan kembali. Nah, karena kenapa kalau saya presentasinya saya bikin di awal, karena membuat pemahaman awal mereka untuk membuat mapping tadi itu bagaimana sih, seperti apa, karena kan mereka dari kelas 10. Berarti ini pertemuan keberapa Bu Rizka? Ini untuk yang materi ini saya udah punya yang kemarin ya, waktu presentasinya itu pertemuan kedua. Seperti itu Bu. Jadi yang 3 dan seterusnya ini kan habis itu setelah ini kan PTS, jadi saya terangkan dan Berarti yang Bu Rizka waktu observasi kemarin itu pertemuan kedua ya? Pertemuan terakhir berarti itu Bu Rizka? Oh, sudah lagi ya? Belum ketiga. Oh ya. Terus menurut Bu Rizka, apakah Bu Rizka butuh mungkin bantuan dari sumber daya lainnya, atau mungkin cukup Bu Rizka sendiri merasa yang ada ini sudah berjalan sesuai, tidak butuh bantuan sumber daya lain, atau Bu Rizka masih membutuhkan sumber daya lain? untuk pembelajaran saya rasa masih membutuhkan sumber daya lain. Karena kan saya waktu di kelas 10 TKJ itu seringnya jam terakhir terus ya. Iya. 2 kali pertemuan itu di jam terakhir terus. Selalu jam terakhir? Ya, selalu jam terakhir. Jadi mungkin saya akan menumbuhkan minat motivasi anak-anak itu kan sedikit agak lebih gitu kan. Jadi saya membutuhkannya karena sudah ada di itu, jadi mungkin saya membuat permainan ya. Ya, jadi SPG saya lebih Sebelumnya sudah pernah atau belum ya, saya belum. Mungkin perbaikan untuk pertemuan selanjutnya. Sumber daya lain yang dibutuhkan ada apa tidak ya Bu Rizka untuk pertemuan selanjutnya? Karena SPG permainan ini saya akan memberikan kayak kuis atau flashcard atau apa. Mencari informasi itu mereka juga sudah, menurut saya sih kacamata saya itu sudah sangat aktif untuk anak TKJ 1, dan mereka pun juga saya lihat hasil karyanya pun juga ya sudah sesuai standar lah. Mungkin ada beberapa yang belum sesuai standar yang jadi mungkin masukan saya mungkin tadi anak yang menurut kacamata saya tadi juga ada 1 anak ya yang kurang hasil karyanya kok kayaknya ini kadarnya gitu kan, dia membuatnya mungkin sedikit kurang kreatif dibanding teman-teman yang lain gitu. Nah, apakah Rizka sudah mau ibaratnya memandu anak-anak dari mungkin kelompok lain yang keliling itu untuk mengkritisi apa ya hasil karya si anak yang kurang
dan hutangnya dan menerima informasi dari presentasi kelompok itu tadi. Jadi mereka saya suruh menilai kemudian mengkritik. Berarti memang sudah ada kritik dari anak sendiri ya? Ya. Nah maka dari itu yang kelompok yang anak adat yang tadi jadi ke push gitu ya. Nah itu kebetulan kelompok itu kemarin itu kan 4 orang ya, yang masuk di 2 yang dua ini sakit, jadinya itu hanya 2. Kemudian saya lihat loh kok gini toh nak, lihat teman-temanmu yang lain itu loh bagus-bagus. Jadi saya ini harus itu yang kreatif mungkin, yang itu yang gimana namanya. Jadi kemarin itu juga saya langsung berikan penguatan ya, kalau membuat mind mapping itu harusnya seperti apa, ini yang tata cara yang kalau dilihat dari saya sampaikan semua. Berarti secara nggak langsung itu anak proses sendiri sudah belajar. Terima kasih Bu Rizka yang sudah menjadi rekannya Lucy untuk kegiatan di rangkaian supervisi akademik berbasis coaching. Supervisi akademik yang kita lakukan di program pendidikan guru penggerak itu rangkaiannya ada 3, jadi percakapan praobservasi, kemudian Lucy masuk ke kelasnya sesuai dengan janjian waktu yang ditentukan, melakukan observasi di kelas Bu Rizka, kemudian sesi terakhir adalah percakapan pasca observasi. Nah, diharapkan dari sesi rangkaian diskusi yang supervisi akademik berbasis coaching ini nanti Bu Rizka selalu ya mengoptimalkan segala hal yang nanti ada di dalam kelas, terutama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, tentunya di awal observasi sudah dibuat kesepakatan bersama tujuan pembelajarannya ini, aspek pengembangannya sudah disampaikan, dan di situ untuk mencapai aspek pengembangan ada strategi-strategi tertentu. Nah, setelah observasi kita melakukan percakapan ini, ternyata Bu Rizka sudah dengan baik menyampaikan refleksi apa yang sudah baik dan apa yang perlu untuk dioptimalkan. Jadi apa yang perlu dioptimalkan juga Bu Rizka sudah menyampaikan tentang rencana nantinya apa yang akan dilakukan di kelasnya. Nah, semoga kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Nanti setelah program pendidikan guru penggerak ini, tetap Rizka bisa sharing, bisa saling minta pendapat dari rekan sejawat. Ada Bu Yusi, ada Bu Rahma, ada Bu Yuri. Nah, nanti kenapa kalau kita di zona aman kita tidak dapat umpan balik dari rekan sejawat kita, ya kita akan menganggap itu fine saja, ya. Sehingga kita dengan diskusi itu bisa mendapatkan solusi apa sih pembelajaran yang benar-benar berdampak pada. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Rizka dan Bu Yusi sudah menyelesaikan kegiatan rangkaian supervisi akademik berbasis coaching. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.